Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wa jalla man jaa'a bil hasanah falahu 'asyru amsalha aw azyad wa man jaa'a bis sayyi'ah fajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha aw aghfir wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa man atani yamshi ataituhu harwalah wa man laqiyani biqurabil ardi khati'atan la yusyrik bi syai'an laqituhu bimithliha maghfirah. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, ia akan dibalas dengan 10 kali lipat atau lebih. Dan barang siapa yang mengerjakan satu kejahatan, maka dia dibalas dengan satu kejahatan atau aku mengampuninya, kata Allah. Lalu kemudian barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Dan barang siapa yang menghadap kepadaku dengan membawa dosa seisi bumi, ya, banyak dosanya itu seisi bumi, sedangkan dia tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, maka aku akan menerimanya dengan ampunan seisi bumi juga. Nah, hadis Muslim. Masya Allah, luar biasa. Jadi pada intinya Allah itu selalu mendahului kita. Ya, selalu mendahului kita. Kita mendekat kepada Allah sejengkal, dia akan mendekat kepada kita sehasta. Ya. Kita mendekat kepadanya sehasta, dia justru lebih dekat kepada kita. Dia mendekat kepada kita sedepa. Artinya Allah akan selalu mendahului kita. Dan ini yang paling pentingnya. Yang paling penting adalah barang siapa yang membawa dosa seisi bumi. Jadi dosa si hamba ini sepenuh bumi. Tetapi dia menghadap kepada Allah dengan tidak menyekutukannya, maka ampunan Allah datang sepenuh bumi juga. Ampunan Allah datang seisi bumi. Artinya Allah menerima dia walaupun dosanya seisi bumi. Bayangkan, kurang apa coba Allah. Ya, si hamba atau seorang hamba walaupun dosanya sepenuh bumi, tapi ampunan Allah datang sepenuh bumi juga. Syaratnya apa? Nah, ini dia yang penting. Syaratnya tidak menyekutukan Allah. Dia meninggal itu dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan apapun, siapapun juga. Maka dia pasti masuk surga. Nah, itu pasti masuk surga. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala jaa'a Arabiyyu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal mujibatan faqala man mata la yusyrik billah syai'an dakhala al-jannah wa man mata yusyrik bihi syai'an dakhala an-nar. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, apakah dua hal yang sudah pasti? Satu hal yang maksudnya satu hal yang memastikan orang itu masuk surga, satu hal yang memastikan orang itu masuk ke neraka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, dan barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia masuk neraka. Jadi perlu diketahui, saudaraku dan mati Allah Subhanahu wa taala, sebaik apapun orang, sebaik apapun kita lihat zahirnya di dunia, dia baik, dia bersedekahnya banyak, pokoknya dia berbuat baik kepada orang, berbuat baik kepada sesama manusia, siapapun dia tidak pandang bulu. Setiap hari dia berinfak, setiap hari dia bersedekah, setiap hari dia membantu orang-orang, ya. Dia membangun masjid, misal dia membangun apa saja dia bangun untuk kemaslahatan umat.
tetapi dia meninggalnya dalam keadaan menyekutukan Allah, maka semua kebaikan-kebaikannya yang dia lakukan di dunia tidak ada harganya, tidak berpengaruh baginya nanti di akhirat. Ya. Kenapa? Yaitu dia tadi, karena dia menyekutukan Allah, karena itu adalah hak Allah, ya, hak Allah. Justru sebaliknya, nah barang siapa yang dimana dalam kehidupannya dia berbuat kemaksiatan, dosanya sepenuh bumi seperti yang tadi yang kita bacakan hadisnya, ya. Dosanya seisi bumi, tetapi dia meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Nah, maka orang-orang ini dia akan masuk surga. Namun sebelumnya harus dicuci dulu di neraka. Ada di antara kita, ya, tidak sedikit di antara kita yang mengatakan nggak apa-apalah masuk neraka, atau juga nanti masuk surga. Jangan katakan demikian. Kita tetap mengharap karunia Allah. Kita berharap kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surganya. Kita dijauhkan dari azab nerakanya. Sebab yang namanya neraka ini, satu bara api saja, ada dua bara api yang diletakkan di bawah lutut seseorang, maka otaknya itu langsung mendidih. Otaknya mendidih satu bara api doang. Bagaimana dengan yang apinya yang besar? Bahkan jarak sekian ribu saja, ya, sekian ribu tahun, ya, atau sekian puluh tahun kita jarak kita antara neraka, maka kulit kita ini meleleh. Bagaimana dengan menginjak bara apinya? Bagaimana dengan dimasukkan ke dalam neraka tersebut? Nah, maka jangan sekali-kali katakan nggak apa-apa tuh, ya, masuk neraka atau juga nanti masuk surga. Nah, jangan, ini perkataan orang yang bodoh. Ini perkataan orang yang menantang Allah. Jangan sekali-kali katakan hal demikian. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Ya. Tidak diampuni kalau orang dosa syirik, ya. Walaupun kita mengatakan tapi dia kan baik, tapi si fulan baik sekali sama ini banyak membantu orang begini dan begini. Iya, di dunia pasti dibalas kebaikannya tersebut. Dibalas kebaikannya. Dia memberikan si fulan, dia memberikan si fulana, dia membantu ribuan, jutaan, bahkan misalkan 1 miliar orang dibantu, misal ini main. Nah, tapi dia menyekutukan Allah, anggaplah dia kafir, ya, dia kafir, ya, menyekutukan Allah, beragama yang lain misal. Nah, lalu kemudian apakah kebaikannya itu dibalas oleh Allah? Dibalas oleh Allah, tapi dibalasnya di dunia saja. Sedangkan nanti di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Bahkan dia kekal di neraka, tidak ada ampunan bagi dia. Nah, ini dosa ini, ya, dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Sebagaimana kalau misalkan orang durhaka kepada orang tuanya, dia mabuk, dia membunuh, dia berzina, dia mencuri. Apakah masuk surga? Masuk surga. Masuk surga. Selama dia tidak menyekutukan Allah. Tapi itu tetap, ya, tadi kedah dicuci heula di neraka. Nah, dan ini juga jangan disepelekan, karena neraka itu dahsyatnya luar biasa. Namun sebelumnya kita sudah bahas, ya, tentang bagaimana dahsyatnya neraka, bagaimana dahsyatnya api neraka, kita sudah bahas. Mudah-mudahan kita dihindarkan, mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa api neraka, kita dijauhkan dari azab neraka, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sebenarnya orang yang sukses. Sukses sebenarnya adalah orang yang dimana dia langkahkan kakinya ke surganya Allah Subhanahu wa taala.